Hai guys, hari ini kita akan membahas isu yang masih hot dan masih rame ya, yaitu tentang Donald Trump yang kembali menjadi presiden di Amerika Serikat. Hai guys, gue Jeffrey. Jadi bagi yang belum kenal gue adalah seorang mahasiswa, lebih tepat mahasiswa hukum, dan pekerjaan gue bergerak di bidang properti. Jadi ya di YouTube ini gue sering bahas tentang konspirasi, bahas tentang sejarah, bahas tentang ekonomi, dan pernah juga bahas tentang hukum. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru sampai di channel ini, jangan lupa subscribe. Jika kita menilik kembali masa kepemimpinan Trump sebelumnya, banyak kebijakan yang sangat berfokus pada proteksionisme, perang dagang dengan Tiongkok, hingga kebijakan America First. Jadi kali ini kita akan bedah apakah masih sama dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia. Chapter 1. Kebijakan ekonomi Donald Trump dan hubungan dengan Indonesia. Yang pertama itu adalah proteksionisme dan dampaknya terhadap ekspor. Trump dikenal dengan kebijakan proteksionisme. Rencana kenaikan tarif impor bisa sangat signifikan, terutama bagi negara-negara non-China hingga mencapai 20%. Dan barang-barang China hingga 60% bisa berdampak besar bagi kita. Indonesia berpotensi kena imbas karena penurunan permintaan barang. Apalagi Amerika Serikat adalah salah satu mitra dagang utama kita. Yang kedua adalah perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Di bawah Trump, ketegangan dengan China diprediksi meningkat. Ketergantungan Indonesia pada kedua negara ini sebagai tujuan ekspor utama membuat ekonomi kita rentan. Jika China dan Indonesia memperlambat permintaan, Indonesia harus siap menghadapi dampak ini, terutama untuk sektor seperti CPO dan manufaktur. Yang ketiga, yaitu pengaruh ke market dan juga nilai tukar rupiah. Kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit anggaran itu bisa menyebabkan inflasi tinggi di Amerika Serikat. Hal ini berpotensi memperkuat dolar sehingga mata uang yang berada di bawahnya, salah satunya seperti rupiah, itu bisa tertekan. Dampak ini perlu diwaspadai karena ini berpotensi untuk meningkatkan biaya ekspor dan harga barang di Indonesia. Chapter 2. Dampak kebijakan energi dan investasi asing. Yang pertama itu adalah transisi energi yang lebih lambat. Trump tidak mendukung kebijakan energi bersih yang kuat. Akibatnya, transisi energi Indonesia yang mulai bertahap bisa menghadapi tantangan besar, apalagi jika dukungan internasional itu berkurang. Hal ini dapat memperlambat investasi terhadap green energy yang dibutuhkan. Yang kedua, penurunan investasi asing langsung atau FDI. Pada masa kepresidenan sebelumnya, kita melihat penurunan investasi Amerika Serikat di Indonesia hampir 50%. Dengan kebijakan America First, investasi asing langsung ini berpotensi mengalami penurunan lagi, sehingga pemerintah Indonesia perlu mengimbangi dengan kebijakan domestik yang lebih proaktif. Chapter 3. Arah Indonesia menghadapi dampak ekonomi global. Yang pertama adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Penting bagi Bank Indonesia untuk menjaga kebijakan moneter agar suku bunga dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Langkah ini dapat membantu Indonesia menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan Trump yang proteksionis. Yang kedua yaitu mendorong diversifikasi pasar ekspor. Indonesia bisa mulai menjajaki negara-negara di luar Amerika Serikat dan China sebagai pasar potensial. Ini membantu menjaga stabilitas ekonomi kita, bahkan jika ketegangan Amerika Serikat dan China meningkat. Yang ketiga, mengamankan kebijakan dan insentif investasi domestik. Indonesia perlu terus memberikan insentif yang menarik bagi investor, terutama di sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan teknologi. Langkah ini akan mengurangi ketergantungan pada investasi asing yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat. Jadi, apa kesimpulannya? Kembalinya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memiliki konsekuensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, mulai dari ketegangan dagang hingga perubahan dana investasi asing. Indonesia perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi dampaknya dan menjaga stabilitas ekonomi kita. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan dipengaruhi terhadap kebijakan baru Presiden Amerika Serikat ini? Kalau ada, kalian boleh komen di bawah. Kalau tidak ada, kenapa? Silahkan komen di bawah juga. Oke, see you in the next video guys. Bye-bye.